Di nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Suaranya kayak lemah semua ya. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Mari kita tenangkan hati kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Allah yang kami muliakan hanya Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang-Mu bagi kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, tapi semua karena kemurahan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami minta pengurapan-Mu yang Kau curahkan bagi kami di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami mau datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Jadikan aku Tuhan Yesus. Yesus. Hidupku sekarang, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita angkat lagu pertama, lebih sungguh-sungguh untuk Tuhan. Hidupku sekarang, amin, yes, di tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku sekarang, amin Yesus, dengan urapan yang baru, agar aku lebih
jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, amin, rumah doamu, agar semua suku bangsa menyembahmu, agar semua agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya.
minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mau bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Aminnya kayak kurang semangat gitu. Lebih semangat lagi. Masih ada sukacita? Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus, Kau satukan kita, Engkau memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat lagu ini dari pertama, haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus, Kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, Kau saudaraku, Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Masih tetap bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Tak terbayang kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya.
Kau mega bagiku. Amin. Dengan jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk negaramu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung Kau perkasa, amin. Kau sumber kekuatanku, sayang kekuasa, amin. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, amin. Kau gemar bagiku, yes. Jiwa dan pengharapanku ku serahkan kepadamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, sayang berkuasa, amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, sayang berkuasa, amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Yesus kita lah Raja yang mulia. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita tenangkan hati kita untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, kasih jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan nolong hidupku. Amin. Dahulu, sekarang, selama
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Tanggal lagu pertama Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Tiba saja untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami minta pengurapan-Mu, Engkau curahkan bagi kami di tempat ini Tuhan. Biarlah firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu nanti ya Bapa, biarlah semua yang berasal daripada-Mu sendiri ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika hati kami tujukan kepada-Mu, maka kami masuk dalam hadirat-Mu. Dan ada banyak hal di dalam hadirat Tuhan yang akan bermanfaat buat kehidupan kami. Seperti firman-Mu berkata, bahwa latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah yang kami lakukan berguna untuk segala hal. Bahkan tidak hanya untuk hidup kami hari ini, melainkan hidup kami di masa yang akan datang. Untuk selama-lamanya. Oleh karena itu buka mata hati kami, buka hati kami secara pribadi. Supaya kami tidak hanya dapat mendengarkan, tetapi menerima bahkan melakukan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, dan kami siap terima firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Semuanya bersuka cita. Shalom. Ya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau untuk anak-anak Tuhan,
kita harus punya satu pandangan bahwa Allah turut bekerja. Apapun itu ya, apapun itu yang terjadi dalam hidup kita. Mau kelihatannya enak buat daging kita, tidak enak buat daging kita. Allah turut bekerja. Karena final dari apa yang Allah lakukan, itu tujuannya bukan untuk daging kita, tetapi untuk manusia roh kita. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, apakah gunanya kita punya segala sesuatu seisi bumi ini, tapi kalau kita tidak selamat katanya. Nah, beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala pernah bilang bahwa yang terpenting itu keselamatan jiwa. Tetapi hari-hari ini iblis lewat, saya tidak mau Anda salah sangka, tetapi iblis lewat pemahaman kita terhadap firman Tuhan yang salah, itu sedang membelokkan kita bahwa ikut Tuhan itu pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi sebenarnya ikut Tuhan itu adalah pemenuhan kebutuhan rohani. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, keadaan jasmanimu tidak akan berpengaruh sama keadaan rohanimu. Meskipun kita sakit, tapi kalau rohani kita sehat, it's okay. Ada pujian bilang, sekalipun hatiku dan dagingku katanya, habis lenyap katanya. Ya apa pentingnya daging ini toh pada satu hari kita juga naik ke surga juga gak sama daging kok. Jadi kalau sampai hari ini kita masih mikirkan apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau gunakan, merek apa yang kita mau pakai. Saya mau bilang tidak ada yang salah, tetapi jangan sampai hidup ini fokusnya di situ. Tetapi firman Tuhan, marilah memenuhi kebutuhan rohani kita. Karena apa yang menjadi keadaan rohanimu itu sangat berpengaruh sama keadaan jasmani. Amin. Ada orang tuh yang sakit-sakitan. Kasih keras lagi. Ada orang tuh yang sakit-sakitan. Tetapi karena rohaninya dia kuat, dia gak kayak orang sakit. Tapi ada orang yang rohaninya lemah, walaupun sakit flu, gak ke gereja. Tapi kalau rohaninya kuat, sorry. Walaupun dia cancer, dia tetap beribadah sama Tuhan. Kenapa? Karena rohaninya kuat. Karena dia setiap kali datang beribadah, dia gak salah masukkan makanan. Dia masukkan makanan itu di rohnya dia, bukan di dagingnya dia. Nah oleh karena itu jemaat Maranatha, ayo kalau kita dengarkan firman Tuhan itu bukan untuk kita punya jasmani. Tetapi kita dengarkan firman Tuhan untuk kita punya rohani. Karena jasmanimu tidak berpengaruh sama rohanimu. Tetapi rohanimu sangat berpengaruh terhadap jasmanimu. Biar dokter udah bilang sakitmu gak bisa disembuhkan. Tetapi kalau rohani kita kuat dalam nama Yesus sakit juga sembuh. Apapun itu. Biar orang-orang sudah bilang kali ini mati kamu, mampus kamu katanya. Kali ini keadaan ekonomimu tidak akan pernah pulih lagi. Tapi kalau rohanimu kuat, rohani kita kuat. Gak ada yang mustahil kok bagi Yesus. Apapun mampu kok dibalikkan. Hari ini seperti apa keadaan kita? Ayo datang ke gereja itu untuk pemenuhan kebutuhan rohani. Kita buka satu ayat, Ulangan 1 ayat yang ke-32. Ulangan 1 ayat yang ke-32. Ulangan 1 ayat 32, 33 ya. 32 sampai 33. Ulangan 1 ayat yang ke-32. Baca sama-sama. Dari ayat 31 ya. 1, 2, 3. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini katanya. Tempat ini tuh adalah tanah perjanjian. Karena judulnya adalah riwayat ke-12 pengintai. Waktu umat Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Jadi tempat ini ini menceritakan bagaimana perjalanan Israel dari perjalanan di padang gurun masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya. Dan sampai satu waktu, lalu firman Tuhan bilang begini. Saya ulangi lagi, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Ayat 30. 31. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di mana? Di tempat ini. Bilang sama-sama, di tempat ini. 32. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Ayat 33. Yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang,
untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana bangsa Israel sudah melihat banyak mujizat Tuhan. Roti mana dikasih, daging sama Tuhan dikasih. Tetapi mereka tetap tidak percaya sama Tuhan. Kita mah kalau udah sakit, yang sakitnya gak bisa disembuhkan, terus kalau tahu-tahu sembuh, percaya gak sama Tuhan? Percaya. Ada orang bilang begini, paling enak itu kalau mau bikin orang mengenal Yesus adalah ketika dia sakit katanya. Karena tidak ada orang sakit yang gak mau didoakan. Nah jangan sampai kita sakit dulu supaya kita berubah. Jangan sampai kita gak berdaya dulu baru kita berubah. Tapi firman Tuhan ini bilang, kamu udah lihat bagaimana Tuhan sertai kamu. Tapi kamu tetap tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena yang bangsa Israel inginkan cuma apa yang mereka butuhkan. Untuk dagingnya. Makanya ketika pagi-pagi mereka lapar, mereka protes. Mana makanannya? Sepanjang sekian puluh tahun di padang gurun, yang dipikirin bangsa Israel cuma makan, makan, dan makan. Tapi toh pun seperti itu Tuhan sertai loh. Tuhan kasih mereka makan. Maunya apa? Mau roti, dikasih mana? Pernah nggak Jeffrey terima roti dari langit? Nggak pernah. Saya tiap pagi kalau mau roti mesti beli sama tukang sari roti. Ya. Hari ini rekaman ya, nanti masuk di YouTube. Nggak dibayar iklan. Kita harus kerja, bayar, nggak bisa datang sama tukang roti terus habis itu terima kasih, habis itu Anda basaro di depannya dia. Ya. Terus habis itu dia bilang gini, lunas, nggak bisa. Dikejar, diteriakin mana uangnya katanya. Saya pernah ke satu tempat, terus tiba-tiba keluar dari tempat itu harus bayar parkir. Saya sudah bayar parkir. Selesai waktu saya sementara jalan, tahu-tahu ada tukang parkir teriak-teriak pas di sebelah saya. Woi, 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 woi katanya. Parkir katanya. Cuma perkara uang 2.000 loh diteriakin. Ya karena memang dunia seperti itu. Waktu saya dulu sama orang tua kami perintisan dari Gunung Bromo, terus habis itu kami pulang. Kami datang ke Surabaya waktu itu. Seseorang senior bilang begini, jangan ke Surabaya. Di Surabaya aja, kencing aja bayar katanya. Karena memang bayar di sini. Gak ada yang mudah. Ada satu tempat parkir, udah ditulis bagus-bagus besar-besar. Parkir gratis. Coba Anda keluar dari situ, tetap ada tukang parkir, 5.000. Tetap. Betul? Bangsa Israel lihat. Mereka butuh makan tiap pagi ada mana. Mereka butuh makan ada daging. Kurang apa? Gratis. Tapi firman Tuhan bilang, kamu tetap tidak percaya sama Tuhan. Itu kan menyedihkan. Karena yang mau dipenuhkan sama bangsa Israel, pada waktu itu semata-mata adalah dagingnya. Kebutuhan dagingnya. Tapi firman Tuhan datang pada sore malam hari ini. Yang harus Anda cukupkan dalam kehidupanmu setiap kali Anda dengar firman. Itu bukan tentang dagingmu, tapi tentang rohmu. Karena kalau mau ngikutin daging tidak ada cukupnya. Tukang handphone Android bilang gini sama saya. Android itu tiap 4 bulan keluar seri baru. Kalau iPhone itu tiap 1 tahun keluar seri baru. Kalau kita mau ngikutin itu belum selesai, yang satu belum kebeli udah keluar lagi seri baru. Baru kita punya handphone Samsung terbaru. Pamer-pamer ke orang, baru pamer-pamer, besoknya udah keluar seri baru. Jadi apa yang mau dibanggain? Oleh karena itu firman Tuhan bilang yang terpenting itu keselamatan jiwa. Lah kalau jiwamu mau selamat, yang dikenyangkan bukan dagingnya, yang dikenyangkan rohnya. Banyak orang malas ke gereja karena mereka salah paham. Mereka berpikir ke gereja gak dapat apa-apa. Pulang juga gak ada yang terjadi. Saya mau bilang, kalaupun gak ada yang terjadi dalam hidupmu, Anda gak boleh berhenti datang beribadah. Selama kaki masih bisa bergerak, apalagi anak-anak muda. Penuhi hari-hari dan hidupmu dengan firman. Supaya yang penuh itu roh. Kalau rohmu penuh, masa depan itu diberikan sama Tuhan. Firman Tuhan kok yang janji. Dalam Tuhan masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Jadi pegang aja firman Tuhan. Tapi sekarang yang dipentingkan bukan daging. Roh. Bilang kanan kiri, roh. Bilang kanan kiri, daging. Ayo bilang. Tiap hari mikir daging. Jadi tidak perlu makan Pak. Allah yang mencukupkan kebutuhan kita.
Bangsa Israel, Allah tahu kok apa yang mereka butuhkan. Bahkan sampai Allah sendiri bilang, makanan yang hari ini jangan kamu simpan. Karena besok akan diberikan lagi. Tapi dasar rakusnya manusia. Lihat yang lihat yang banyak dikumpulin, besok basi. Satu waktu saya ajak pengerja, datang makan di all you can eat. Saya bilang, ayo makan, ambil semua yang kalian mau. Ada mungkin beberapa yang baru the first time pergi ke all you can eat. Ya ambil banyak-banyak. Ya ambil banyak-banyak. Yang sebelahnya ngambil banyak-banyak. Saya bilang santai, santai. Nanti kamu bisa ambil sepuasnya. Santai, saya bilang. Wah, akhirnya setelah saya makan, saya lihat ke kiri. Saya bilang, hei masih banyak, habiskan. Katanya, oh. Saya bilang, habiskan, masih banyak. Dihitung loh, per 500 gram 50.000, saya bilang. Ayo, makanya saya bilang tadi, jangan makan banyak-banyak. Yang ketawa dia pelakunya. Bukan, enggak ya, bercanda. Loh, karena manusia itu seperti itu. Yang dipentingkan itu dagingnya, mikirin dagingnya. Saudara sama saudara bisa bunuh-bunuhan cuma gara-gara harta warisan. Daging lagi-lagi. Betul enggak? Bahkan di dalam pelayanan sikut-sikutan cuma karena mimbar. Kenapa? Bukan supaya nama Tuhan dipermuliakan, dia pingin nongol di depan. Daging. Oleh karena itu Babel itu dihancurkan Tuhan. Gaya-gayanya untuk kepentingan Allah. Tapi sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau Bu Gembala kan kalau khotbah kan ayem. Enggak, saya ya gini udah. Ayo, firman Tuhan bilang kamu enggak percaya. Kamu udah lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Ayat 32, ayat 31. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, padang gurun itu ngomong tentang tidak ada pertolongan. Orang itu dihukum kalau di luar negeri sana, taruh aja di padang gurun. Kasih tinggal naik helikopter, mati di sana. Padang gurun itu ngomong tentang tempat yang tidak ada pertolongan. No hope, tidak ada harapan. Tetapi justru di tempat yang seperti itu Tuhan tetap nyatakan penyertaan kok. Tapi kok kamu tidak percaya? Karena selama Tuhan berbuat baik dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu, yang orang Israel lihat bukan Tuhan, tapi mananya dan dagingnya. Nggak ada amin. Yang dilihat bukan Tuhan, tapi mana dan dagingnya. Makanya ayat yang selanjutnya dibilang, tetapi walaupun demikian, kamu nggak percaya Tuhan. Karena yang kamu lihat berkatnya, kamu nggak lihat siapa yang kasih berkat. Jadi ayo sore hari ini, janji Tuhan itu Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20, coba perhatikan baik. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan Yesus bilang begini, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, mungkin ada beberapa bagian dalam hidup kita yang Tuhan tidak sertai. Tetapi puji Tuhan, Yesus sendiri yang bilang, dikasih kata senantiasa. Ketika Chris ngomong sama pacarnya, aku mencintaimu senantiasa. Itu artinya setiap waktu dia cinta. Kalau dia cuma bilang aku mencintaimu, hati-hati. Karena mungkin besok orang lain yang dia cintai. Tetapi waktu Yesus bilang aku menyertai kamu senantiasa. Itu artinya setiap waktu, setiap detik Tuhan sertai kehidupan kita. Makanya orang kan kalau pacaran bilang gini, kamu sayang aku enggak? Sayang. Sayang katanya. Lalu dia bilang benar, selalu. Kan gitu kan ya. Karena ada orang yang sayangnya enggak selalu. Sayang cuma di tempat. Di tempat lain sayang yang lain gitu loh. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus bilang, senantiasa aku sertai kamu. Udah janjinya itu. Yang dilihat Yesusnya. Jangan penyertaannya. Kalau yang dilihat penyertaannya, cuma materi yang di kepala kita. Tapi kalau kita lihat Yesusnya, saya mau bilang, semua Tuhan berikan. Pasti. Aku menyertai kamu. Yesus menyertai kita
di dalam kehidupan kita sampai akhir zaman katanya. Sampai akhir zaman loh, sampai dunia ini beledos katanya. Kalimatnya Sensen itu, beledos. Sampai pecah, sampai hancur. Penyertaanku tetap untukmu kata Tuhan. Tapi pertanyaannya, yang disertai Tuhan itu apa? Betul? Coba lihat ayat yang ke-21, ayat yang ke-19. Kalau baca Alkitab itu jangan cuma ayat. Ada orang suka doakan Anda, lalu cuma dikasih ayat. Jangan cuma aminkan ayat itu, lihat atasnya. Oke? Lihat atasnya. Itu namanya Anda bedah firman. Orang kalau cuma satu ayat dibawa firman, bla 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 bla. Hei, lihat latar belakangnya dulu. Lihat ketika tulisan itu ditulis, konteksnya seperti apa. Waktu itu ditulis dalam keadaan seperti apa. Paulus bilang begini, kita lebih daripada pemenang. Tahu nggak jemaat waktu itu seperti apa menderitanya? Mereka dikejar-kejar. Yang percaya Yesus dibunuh, ditangkap, disiksa, didera. Makanya Paulus bilang begini, apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Peperangankah? Penderitaankah? Karena semuanya itu dialami sama Paulus. Dan ketika dia alami semuanya itu, gak membuat Paulus tidak cinta sama Yesus. Lalu dia keluar dengan satu kalimat, tetapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi ketika dibilang, kamu akan lebih daripada pemenang, jangan diaminkan dulu. Mau menderita enggak? Nah itu, iya katanya. Mau menderita enggak? Loh kalau enggak mau menderita, jangan mengaminkan kata-kata lebih daripada pemenang. Jangan. Kadang kita cuma mau enaknya tok, enggak enaknya buat orang lain. Ada tuh di Reels yang di mana Instagram. Uang istri, uang suami, uang istri katanya. Uang istri ya uangnya istri katanya. Suami yang enggak punya apa-apa. Nanti Chris kayak gitu apa enggak? Gitu. Nah, kamu maunya enaknya aja, yang enggak enaknya buat kamu lah, yang enaknya semua buat aku. Kalau mau bilang aku lebih daripada pemenang. Ketika someone pray for you, berdoa untuk kamu lebih daripada pemenang. Stop dulu. Mau enggak pikul salib? Mau enggak menderita? Mau enggak didera? Mau enggak diuji? Cuma flu izin ke gereja. Saya enggak bisa ikut. Jemaat dulu enggak begitu. Jemaat di Roma enggak begitu. Di Korintus enggak begitu. Mereka semua hidup di dalam penderitaan. Dan Paulus datang berikan mereka iman. Kamu lebih daripada pemenang. Itu konsepnya. Oke? Itu konsepnya. Kemana-mana nih firman Tuhan. Penyertaan Yesus itu kepada kita senantiasa sampai akhir zaman. Tetapi pertanyaannya apa yang disertai? Yang disertai adalah karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka yang hidup dalam penyertaan Tuhan adalah orang-orang yang hidup untuk menjadi garam dan terang. Mereka yang disertai sama Tuhan adalah orang-orang yang hidup punya visi cuma satu. Jadikan semua bangsa kenal Yesus lewat pengajaran dan lewat kehidupan mereka. Ngerti enggak maksudnya? Mereka yang disertai Tuhan adalah mereka yang punya misi dan visi untuk menjadikan bangsa-bangsa kenal Tuhan. Caranya Belinda untuk mengenalkan Tuhan kepada temannya gimana? Kalau dari hidupnya nggak bisa jadi saksi, berarti penyertaan Tuhan tidak untuk Belinda. Contoh. Caranya saya untuk menjadi garam dan terang seperti apa? Caranya saya untuk disertai Tuhan bagaimana? Saya harus menjadikan orang-orang banyak kenal sama Tuhan. Mereka yang tidak kenal Yesus, saya harus usaha dengan hidup saya, dengan tingkah saya, dengan perbuatan saya, supaya mereka bisa mengenal Yesus. Dan orang-orang yang punya misi dan visi seperti itulah yang akan disertai Tuhan sampai akhir zaman. Lah, jangan sampai kita salah paham. Anda selalu bilang, Tuhan sertai kita kok. Loh, tapi kita tidak punya visi misi untuk menjadikan orang lain muridnya Tuhan lewat tingkah laku kita. Oleh karena itu di ayat yang lain Yesus sendiri bilang, kamu adalah garam dan terang. Lah kalau hidup kita jadi garam dan terang, ya ini janji jadi buat kita penyertaannya sampai akhir zaman. Nah, ada amin. Kalau kita mau jadi garam dan terang, ketika Hans itu bisa jadi berkat lewat kelakuannya, lewat cara berpikirnya. Waktu orang yang lain suka miso, dia menjadi orang yang berbeda sendiri.
waktu teman sepantarannya suka hal-hal yang pornografi, dia berbeda sendiri. Kemarin tuh saya jalan-jalan ke sebuah tempat. Saya kaget sekali. Banyak sekali sekarang biar perempuan tuh ngerokok loh. Saya lihat, aduh, perih lihatnya. Padahal dulu saya tidak lihat banyak perempuan ngerokok apalagi di Surabaya. Tetapi hari ini banyak. Lah kita itu Tuhan mau jadi garam dan terang buat mereka. Kalau kumpul-kumpul sama mereka, Anda mau bawa firman, Anda mau jadi garam atau terang, atau justru mau pinjam rokoknya. Lah setelah hidup kita ngerokok, tukang minum-minum, tukang judi, suka hal-hal yang pornografi, tidak setia, suka ngomongin orang. Terus Anda bilang, aku disertai Tuhan sampai akhir zaman. Kalau saya Yesusnya tak keplak di tempat saat itu. Loh iya enggak? Betul enggak? Pak kok semangat banget? Ya udah mau 10, mau 100, ya udah firman Tuhan untuk kita semua. Enggak hanya untuk Anda, waktu saya ngomong pun roh saya diberkati. Jadi sekali lagi, penyertaan Tuhan sampai akhir zaman untuk hidup Anda dan saya. Tapi untuk orang-orang yang seperti apa? Yang punya visi jadi garam dan terang. Yang punya visi untuk menjadi garam dan terang. Pertanyaannya, apakah pengajaran yang kita miliki, pengetahuan tentang Tuhan yang kita miliki, firman Tuhan yang masuk di dalam hidup kita, itu udah sampai di mana? Dari dulu kita udah jadi Kristen, anak Tuhan, dengar firman Tuhan setiap minggu. Pertanyaannya adalah udah sampai sejauh mana pengenalan kita sama Tuhan sampai hari ini? Kan firman Tuhan bilang ajarlah, iya kan? Jadi kan harus ada efek yang Anda berikan untuk orang lain. Harus ada pengajaran yang Anda berikan sama orang lain. Baik lewat pengajaran firman Tuhan maupun lewat tindakan kelakuan kita. Firman Tuhan bilang, jadilah teladan katanya. Dalam pikiranmu, kesetiaanmu, betul kan? Dalam kesucianmu. Udah sampai mana? Tingkat kesetiaan, tingkat kekudusan, tingkat kesucian yang Anda dan saya miliki. Itu pertanyaannya. Udah sampai mana? Kita hidup sibuk dengan pemenuhan kebutuhan hidup atau sibuk dengan pemenuhan kebutuhan roh. Apa yang kita cari dalam gereja? Apa yang kita cari dalam kumpulan persekutuan? Yang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang kita cari ketika kita bersama keluarga ada di rumah lalu berdoa sama Tuhan? Yang dicari apa? Matius 6 ayat 33. Oh ini ayat semua orang tahu. Nih, calon pendeta nih coba. Matius 6:33 coba. Saudara Han coba. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada siapa? Kepadamu. Saya baca di dalam bahasa asli, kerajaan di dalam Matius 6 ayat 33 itu diambil dari kata basileia. Basileia. Yang artinya kekuatan dari kerajaan katanya. Jadi setiap kerajaan itu punya kekuatan. Basileia. Power katanya. Setiap kerajaan punya kekuatan. Oleh karena itu carilah dulu kerajaan katanya. Yang artinya kekuatan dari kerajaan itu. Nah kata basileia itu punya turunan kata basileus. Biasa kalau bahasa asli begitu, dia punya turunan-turunan. Sama kayak gini. Mentraktir. Nah, diambil dari kata traktir. Kayak gitu ya. Nah basileia itu diambil dari kata diturunkan lagi basileus. Yang artinya pemimpin. Bilang sama-sama pemimpin. Nah saya cari lagi akar katanya. Basileus itu diambil dari akar kata yang namanya basis. Yang artinya step, langkah. Jadi maksudnya apa Pak? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, artinya begini. Kalau kita mencari kerajaan Allah, setelah kerajaan itu berdampak dalam hidup kita, biasanya ketahuan dari langkah-langkah hidup yang Anda ambil.
Orang-orang yang berhasil mencari kerajaan Allah, itu biasanya ketahuan dari langkah-langkah hidup yang dia ambil. Waktu dia bilang begini, waktu orang bilang begini sama dia, aku habis dipukul sama dia, apa yang harus saya lakukan? Wah, biasanya orang yang memang terbiasa mencari kerajaan Allah, dia bilang begini, ya maafkan saja. Kan itu firman Tuhan, betul enggak? Tapi coba kalau dia cuma Kristen, tetapi dia tidak berhasil mencari kerajaan dalam proses hidupnya dia. Pasti dia ngomongnya gini, mukulnya kayak gimana? Kalau banter, ya balasan sing banter. Gitu. Betul enggak? Makanya Tuhan, firman Tuhan bilang gini, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Karena itu pengajarannya. Carilah dahulu kerajaan, itu artinya orang-orang yang berhasil mencari kerajaan itu, kelihatan dari langkah yang diambil. Setiap step yang dia ambil. Dan biasanya kelihatan tuh ketika saat panik. Waktu dikagetin, ada yang bilang gini, Yesus, gitu ya. Ada yang kaget, kurang ajar, nah gitu kan kelihatan. Kelihatan. Biasa dari perkataan dulu, biasa dari pikiran. Waktu dibilang gini, suamiku selingkuh. Anda ditanya, suamiku selingkuh, apa yang harus aku ambil? Kalau kita berhasil mencari kerajaan, itu biasanya jawabannya rohani. Ya sudah setia, betul enggak? Setia. Kan firman Tuhan bilang setia. Doakan suamimu. Tapi coba kalau enggak berhasil. Kristen, tapi dia enggak berhasil mencari kerajaan. Waktu dibilang suamiku selingkuh. Apa yang harus aku ambil? Selingkuh ono balik. Nah, kan gitu. Emang ada orang Kristen kayak begitu? Banyak. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Step, langkah. Saya tutup firman Tuhan. Makasih Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenaran. Tempatnya Tuhan. Hadiratnya Tuhan. Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 saya akan bacakan. Perhatikan baik. Sebab itu kita tidak akan takut. Coba bilang kanan kiri. Tidak boleh takut. Yang keras ngomongnya. Nggak boleh takut. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Loh gimana bumi berubah? Maksud tiba-tiba bumi ting langsung jadi Neptunus gitu. Sekalipun bumi berubah. Maksudnya apa? Sekalipun keadaan kita tuh berubah. Tahu-tahu orang-orang yang selama ini baik sama kita tuh jadi jahat. Tahu-tahu selama ini yang keadaan itu menguntungkan tiba-tiba kita tuh rugi. Sekalipun dunia berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut katanya. Lanjutkan Chris. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pernah enggak dengar orang bilang begini? Waduh, waktu saya dengar kabar itu. Seakan-akan dunia ini runtuh di hadapan saya. Pernah enggak dengar kalimat begitu? Ya ini, artinya waktu kita lagi dalam masalah. Tantangan yang luar biasa. Seakan-akan tidak ada pertolongan buat kita. Tapi firman Tuhan bilang, itu ada kata-kata selah. Yang artinya diam dulu. Tarik napas dulu. Masuk dulu dalam hadirat Tuhan. Ayat yang ke-5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 6. Allah ada apa? Di dalamnya, kotanya Allah, kerajaannya Allah. The presence of God, hadiratnya Tuhan. Kota itu apa? Tidak akan goncang. Allah akan menolongnya apa? Menjelang pagi, yang artinya tidak pernah terlambat. Sekalipun bumi bergoncang, ombak bergelora, awan yang biru menjadi hitam. Sekalipun tidak kelihatan, tidak ada pertolongan. Semua kutuki engkau. Semua underestimate sama engkau. Semua fitnah, semua menghakimi dirimu. Firman Tuhan bilang, kota Allah. Yang artinya hadirat Allah. Kalau kita ada di dalam hadirat Allah. Firman Tuhan bilang, ayat yang ke-6. Kota itu apa? Tidak akan goncang. Selama kita ada dalam hadirat. Mau semuanya berubah. Mau semuanya hancur. Mau semuanya meledak. Kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Karena penyertaannya
sampai pada akhir zaman. Kepada siapa? Kepada mereka yang mencari kerajaan Allah. Kepada siapa? Kepada mereka yang punya visi misi untuk menjadi garam dan terang. Garam itu sangat dibutuhkan. Tapi seringkali orang-orang tidak sadar bahwa makanan yang dia makan enak karena ada garamnya. Mungkin engkau nggak dilihat orang. Mungkin orang tidak hargai dirimu. Mungkin gereja ini terlalu kecil yang ada di sudut kota Surabaya, bahkan nggak ada di titik peta. Tetapi selama gereja ini ada di dalam hadirat Allah, di dalam kota Allah yang suci, yang maha tinggi, tidak akan tergoncangkan. Situasi tidak bisa menghancurkan engkau. Pandemi tidak bisa menghancurkan engkau. Justru semakin ditekan, engkau semakin keluar seperti emas yang murni. Hanya kepada orang-orang yang mau menjadi garam dan terangnya Tuhan. Tuhan tahu tidak mudah menjadi garam dan terang. Anda tidak boleh sama dengan dunia ini. Loh Tuhan, dia lo orang Kristen tapi sukanya memfitnah. Anda tidak boleh. Karena tidak ada persyaratan masuk surga harus orang Kristen. Masuk surga itu harus percaya Yesus. Bukan jadi orang Kristen. Betul. Satu waktu saya bilang sama istri saya. Luar biasa ya. Justru banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya kayak setan, saya bilang. Fitnah sana, fitnah sini. Hakimi sana, hakimi sini. Jatuhkan sana, jatuhkan sini, saya bilang. Kalau Yesus ada di agama lain, saya mau datang ke sana. Saya bilang gitu. Asal Yesus jadi Tuhannya di agama situ. Kenapa? Karena Kristen tidak menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan kita adalah cara kita berpikir untuk menjadi garam dan terang. Supaya mereka yang tidak mengenali Yesus jadi hidup mengenali Yesus. Cuma itu. Cuma itu. Saya bilang kanan kiri, jadi garam dan terang. Ayo. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan orang Kristen yang gak jadi garam dan terang. Mereka ke gereja cuma karena minta sama Tuhan supaya bisa bayar mereka punya tagihan. Mereka datang sama Tuhan cuma karena mereka minta supaya keluarganya dipulihkan. The question is, bagaimana kalau keluargamu gak dipulihkan? Bagaimana kalau tagihanmu sampai jatuh tempo gak ada duit? Tetapi justru disitulah letak ujian Tuhan untuk Anda dan saya. Kalau kita lolos, yang meskipun kayaknya gak ada pertolongan, tetapi yang kita cari hadirat Allah, kerajaan Tuhan, di situ penyertaannya Tuhan akan beri dalam hidup kita. Mana Tuhan kasih, daging Tuhan kasih. Saya pelayanan kemana-mana. Ketika saya diundang orang, saya nggak pernah takut, saya nanti nggak dikasih berkat, saya nggak pernah takut. Kalau memang Tuhan suruh saya untuk tegur saat itu, saya tegur. Dimanapun Tuhan pakai saya tahu karena saya makan nggak ikut orang. Saya makan ikut Tuhan. Kalau hari ini manusia nggak suka saya nggak apa-apa. Terlalu keras, terlalu pedes, nggak pakai aturan kalau ngomong, nggak apa-apa. Cari hamba Tuhan yang kalau ngomong lembut, pakai aturan dan dipikir dulu, nggak apa-apa. Cari hamba Tuhan yang dia napas saja Anda langsung ketawa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi saya mau tegaskan malam hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Karena itu satu-satunya kunci. Supaya rohmu kenyang. Dan ketika rohmu kenyang, dagingmu pun dikuasai oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Disejahterakan oleh Tuhan. 2 tahun pandemi, saya gak makin kurus. Itu langsung yes katanya. 2 tahun pandemi saya makin sehat. Walaupun tahun yang lalu di bulan yang sama adalah bulan-bulan yang berat buat saya dan keluarga. Yang pada akhirnya mama saya harus dipanggil Tuhan. Tetapi itu tidak menjadikan saya nggak mau pelayanan lagi Tuhan. Saya takut Tuhan. Justru semakin saya mengalami hal-hal seperti itu. Saya bilang masa bodoh, saya bilang. Saya mau semakin melayani Tuhan. Saya mau makin menjadi garam dan terang. Dunia tidak bisa bantu Anda, Bapak Ibu Saudara. Yang bisa bantu kita cuma Tuhan. Bahkan dunia itu dia
dunia itu punya maksud dan tujuan untuk hancurkan hidup kita. Seperti tadi Bu Gembala ada khotbah di jam yang pertama. Dunia itu suka, orang-orang dunia itu suka melihat Anda tuh menangis. Dan mereka akan menangis kalau melihat Anda tertawa. Tetapi mari jadi tidak seperti dunia. Kalau ada orang lain yang menangis, mari kita ikut menangis. Kalau ada orang lain yang tertawa, mari kita ikut tertawa. Dunia mau menghancurkan kita, tetapi Tuhan mau menghidupkan kita. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi kamu hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. So, hari ini, jadilah garam, jadilah terang, jadilah berkat. Bukan untuk dagingmu, tetapi untuk rohanimu. Chris makin suka melayani Tuhan. 2 tahun ini gak pernah absen. Jeffrey juga. Kami ini bayar harga loh tiap kali pelayanan. Saya tahu jemaat Tuhan juga datang ke sini. Gak enak-enakan. Mungkin sekarang harusnya bisa nonton XX1. Bisa nonton, bisa ke mall. Mungkin sekarang mending di rumah istirahat mumpung hari Minggu. But I know Anda semua bayar harga datang ke sini. Percayalah Tuhan di sana. Tuhan yang gak kelihatan tetapi terasa kehadirannya. Yang melihat kehidupan kita semua. Dia akan memberikan tidak sesuai dengan apa yang kau korbankan. Lebih dari apa yang kau korbankan. Tetapi satu, jadi garam dan terang. Jadi berkat buat banyak orang. Jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat untuk keluargamu. Jadi berkat untuk tetanggamu. Jadi berkat untuk gerejamu. Jadi berkat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman. Dan biar lewat firman kami dikenyangkan. Bukan daging, tapi roh kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kami tahu ini terlalu keras mungkin. Tetapi biar firman Tuhan ini menghidupkan roh mereka. Mengenyangkan roh mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Kalau kami ada sampai hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Biar kami mau jadi garam dan terang Tuhan. Kami tahu tidak mudah menjalani hidup kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang berdiri di atas kebenaran. Karena banyak orang-orang Kristen yang tidak berdiri di atas kebenaran. Tetapi kami mau berdiri di atas kebenaran. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikut Engkau. Tidak untuk daging kami, tetapi untuk roh kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Saudara Jeffrey.